Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Haja Jakiatunupus SEMM. Saya Tri Rahmatiara, NPM 20.11031, kelas manajemen pagi 4A. Sebelumnya saya akan mempresentasikan materi tentang pengintegrasian SDM. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengintegrasian SDM. Definisi integrasi. Pengintegrasian adalah kegiatan menyatupadukan kegiatan karyawan dan kepentingan perusahaan agar terciptanya kerjasama yang memberikan kepuasan. Fungsi integrasi dalam SDM. Yang pertama, kegiatan menyatupadukan antara keinginan karyawan dengan kepentingan perusahaan manajemen agar terciptanya kerjasama yang dapat memberikan kepuasan serta suatu usaha untuk mengelola konflik yang terjadi dalam perusahaan. Fungsi yang kedua, fungsi pengintegrasi kan merupakan fungsi yang sangat penting karena fungsi ini berkaitan dengan persatuan yang terdapat dalam perusahaan organisasi. Fungsi ketiga, selain itu fungsi ini juga merupakan salah satu kunci untuk mencapai hasil yang baik bagi perusahaan dan juga bagi karyawan. Pihak perusahaan atau manajemen menyadari bahwa bagaimana pentingnya mempunyai hubungan yang harmonis dengan bawahannya, bahwa tanpa bantuan mereka pekerjaan tidak akan berjalan dengan lancar. Fungsi yang keempat, fungsi pengintegrasian. Fungsi pengintegrasian sangat penting diterapkan pada perusahaan karena integrasi untuk memperoleh kesepakatan kembali dalam pelaksanaan kepentingan organisasi, karena integrasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan pihak manajemen yang bertujuan untuk rekonsiliasi kepentingan karyawan dalam suatu organisasi. Karakteristik integrasi. Yang pertama, akan menyadari bahwa hal-hal kecil itu penting. Yang kedua, akan menemukan yang benar. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, menciptakan budaya kepercayaan. Yang kelima, menepati janji. Selanjutnya kita perlu mendapatkan kebaikan yang lebih besar. Jujur namun tetap rendah hati. Yang kedelapan, bertindak seperti orang diawasi. Yang kesembilan, memperkerjakan integritas. Dan yang terakhir adalah konsisten. Pentingnya integrasi ialah memanfaatkan karyawan agar mereka bersedia bekerja keras dan berpartisipasi aktif dalam menunjang tercapainya tujuan serta terpenuhinya kebutuhan karyawan. Sebagai salah satu faktor terpenting dalam suatu perusahaan, sumber daya manusia tidak dapat hanya sekedar dipandang seperti faktor-faktor produksi yang lain, misalnya seperti peralatan, modal teknologi, dan bahkan terkadang karyawan di suatu perusahaan diperlakukan seenaknya. Seperti sapi perah, namanya manusia, karyawan juga memiliki pikiran, perasaan, harga diri, sifat, latar belakang, perilaku, keinginan, dan kebutuhan yang berbeda-beda dalam suatu perusahaan. Setiap perusahaan ataupun organisasi harus mempunyai cara dan strategi tersendiri dalam menjaga semangat dan loyalitas karyawannya. Karena hal itu merupakan salah satu kunci untuk membantu mencapai tujuan perusahaan. Perusahaan juga harus mampu bagaimana menyatukan keinginan karyawan dengan kepentingan perusahaan itu sendiri, agar terciptanya kerjasama yang serasi serta saling menguntungkan. Karyawan mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan, sedangkan perusahaan memperoleh laba keuntungan. Pengintegrasian ialah fungsi operasional manajemen personalia yang terpenting, sulit, dan kompleks untuk merealisasikan. Hal ini disebabkan karena karyawan bersifat dinamis dan mempunyai pikiran, perasaan, harga diri, sifat, serta membawa latar belakang, perilaku, keinginan, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Tujuan dan prinsip integrasi. Tujuan integrasi yaitu memanfaatkan karyawan agar mereka bersedia bekerja keras dan berpartisipasi aktif dalam menunjang tercapainya tujuan serta terpenuhinya kebutuhan karyawan. Integrasi juga merupakan salah satu kunci untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan. Tujuan kedua, integrasi membuat manusia mampu untuk memimpin dan dipimpin. Tujuan yang ketiga, integrasi melahirkan kepercayaan. Tujuan yang terakhir adalah integritas dapat melahirkan prestasi. Prinsip dari pengintegrasian itu sendiri adalah menciptakan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan. Dalam metode pengintegrasian ada 5. Yang pertama, hubungan antar manusia atau human relation. Hubungan antar manusia adalah hubungan kemanusiaan yang harmonis
terciptanya atas kesadaran dan kesediaan melebur keinginan individu demi terpadunya kepentingan bersama. Tujuannya adalah untuk menghasilkan integritas yang cukup kukuh, mendorong kerjasama yang produktif dan kreatif untuk mencapai sasaran bersama. Yang kedua, motivasi. Motivasi berasal dari kata lain yaitu mover yang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi dalam manajemen hanya ditunjukkan pada sumber daya manusia umumnya dan bawahan khususnya. Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mengarahkan daya dan potensi bawahan agar mau bekerja sama secara produktif, berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Pentingnya motivasi, karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal. Motivasi semakin penting karena manajer membagikan pekerjaan dan bawahannya untuk dipekerjakan dengan baik dan integritasi kepada tujuan yang diinginkan. Metode yang ketiga yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan yang ditetapkan oleh seorang manajer dalam organisasi dapat menciptakan integritas dan serta mendorong gairah kerja karyawan untuk mencapai sasaran yang maksimal dalam pelaksanaan kepemimpinannya. Cenderung menumbuhkan kepercayaan, partisipasi, loyalitas, dan internal motivasi pada bawahan dengan cara persuasif. Semua ini akan diperoleh karena kecakapan, kemampuan, dan perilakunya. Metode yang keempat yaitu kesepakatan kerja bersama atau KBB. Adalah adanya musyawarah dan mufakat antara pemimpin perusahaan dengan pemimpin serikat karyawan atau buruh dalam memutuskan masalah yang menyangkut kebutuhan karyawan dan kepentingan perusahaan. Pentingnya kesepakatan bersama yaitu untuk menciptakan pengintegrasian, membina kerjasama, menghindarkan terjadinya konflik dalam perusahaan. Yang keempat, diharapkan permasalahan yang dihadapi karyawan dengan perusahaan dapat diatasi dengan baik, seperti masalah kenaikan gaji atau upah, tunjangan hari raya, pemecahan buruh, dan lain-lain. Metode yang kelima ada collective bargaining. Merupakan adanya perundingan antara pemimpin perusahaan dengan pemimpin serikat buruh atau karyawan dengan menetapkan keputusan-keputusan yang menyangkut kepentingan perusahaan dan kebutuhan buruh. Hal tersebut dilakukan agar terciptanya integrasi yang harmonis dan usaha-usaha untuk menghindari terjadinya konflik dalam perusahaan. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.